Saya itu mau balas dendam Pak sama Mas Marcel. Karena dia udah jahat banget sama saya. Dia yang menyebabkan saya keguguran. Jadi waktu itu saya sengaja ngasih obat tidur di minumannya Mas Marcel. Supaya saya bisa meriksa handphonenya. Bisa periksa dompetnya. Dan juga mobilnya, Pak. Lalu waktu saya periksa mobilnya, saya menemukan ransel. Dan di dalamnya ada sebuah pistol. Dan pistol itu saya sembunyikan di gudang. Di dalam kotak, Pak. Jadi beberapa hari ini saya dicat oleh nomor yang tidak dikenal, Pak. Dia memberikan saya petunjuk soal perilakunya Mas Marcel dan juga soal pistol itu. Dan saya curiga kalau pelaku itu adalah Adel, Pak. Iya, Bu. Kami sudah memeriksa kedua HP Bu Adel dan benar. Salah satu nomornya adalah yang mengirim chat ke Bu Gladys. Sejak awal, banyak hal yang mencurigakan soal Marcel. Tapi kami bingung, Pak. Apa motif Marcel menembak mama mertua saya? Tapi hari ini, kami semua sudah tahu. Kalau Marcel ternyata salah tembak. Karena kebetulan ada mama mertua saya yang memakai jaket yang sama persis dengan Gladys. Dan harusnya Marcel itu tembak Gladys. Tapi ternyata Marcel salah. Marcel yang menembak mama saya. Biru dan Elang, mereka sedang berencana untuk menjebak Marcel hari ini, Pak. Karena Biru mau membuat Marcel mengaku kalau dia yang sudah membunuh mamanya. Selamat malam, Pak. Malam. Saya mau bertemu dengan istri saya, Ferni Kalista. Apa ada? Ada, Pak. Bu Perni dan yang lainnya sedang diminta keterangan di dalam. Oh, diminta keterangan? Iya. Oh, iya. Silakan, Pak. Tunggu di sana. Iya, terima kasih. Mas Noah? Ferni? Hei semuanya. Gimana sayang? Kalau gitu, saya permisi dulu. Adel, terima kasih ya. Karena kamu sudah jujur dan cerita semuanya. Kesaksian kamu itu sangat berarti buat kami. Karena itu bisa membantu untuk penyelidikan soal Marcel. Iya, sama-sama. Bu Gladys. Saya benar-benar minta maaf ya, Bu. Saya sudah jahat sama Ibu. Saya baru sadar kalau ternyata Pak Marcel itu jahat. Saya sangat menyesal, Bu. Saya minta maaf. Saya permisi dulu. Terus gimana pistolnya? Polisi udah cek pistolnya, Mas. Dan setelah dicocokkan dengan peluru yang dipakai untuk menembak Mama, hasilnya jenis pelurunya sama, Mas.
Terus Adel terlibat? Kayaknya enggak sih, Mas. Tadi Adel juga udah kasih keterangan ke polisi. Dan kata Adel, dia nemuin pistol itu ada di dalam tas ransel yang ditemukan di bagasi mobilnya Marcel. Oh iya, Mas. Mas Biru sama Kalang ada hubungin Mas Noah nggak? Enggak, belum. Belum ada kabar dari mereka. Tadi saya juga coba telepon mereka berdua, tapi handphonenya nggak aktif. Coba deh saya telepon lagi deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah putar Masih nggak aktif juga. Ya Allah, saya takut banget Mas Biru sama Kalang kenapa-napa, Mas. Amira, kamu jangan mikir kayak gitu dong. Lagian juga polisi pasti udah menangkap Marcel kok. Insya Allah mereka pasti nggak kenapa-napa. Bisa aja karena mereka lagi ada di daerah pegunungan, mereka jadi susah sinyal. Semoga ya. Ya udah, gimana kalau kita semua sekarang pulang, kita istirahat. Nanti di rumah kita coba telepon mereka lagi. Amira? Ya. Kamu masih dianterin sama Baron kan? Ada Baron nunggu di depan kok. Oh ya, baguslah kalau gitu. Oke, saya juga pamit ya, Mas. Gladys, kamu sama saya aja ya. Iya. Makasih Amir. Mbak Ferni, Mas Noah, aku pulang duluan ya, bareng Amira. Iya, hati-hati. Hai Gladys. Silakan Mbak Mira. Makasih Baron. Sama-sama Mbak. Makasih Amir. Makasih ya Baron. Sama-sama Mbak. Harusnya saya yang makasih sama kamu. Karena kamu sudah membantu saya dan juga Mas Biru untuk mengungkap kasus kematian Mama Ratna. Ya walaupun ada kenyataan pahit soal Marcel. Saat aku tahu Mas Marcel selingkuh dari aku, rasanya sakit banget di hati aku. Dan aku benci banget sama dia. Dan hari ini lagi-lagi aku tahu kenyataan kalau ternyata dia mau ngebunuh aku. Itu rasanya kayak, ya Allah. Saya paham kok gimana rasanya. Gak apa-apa kalau kamu mau nangis, nangis aja ya. Kalau kamu mau teriak-teriak aja. Luapin semua rasa sakit hati kamu. Luapin semuanya. Tapi ingat ya, setelah ini kamu harus kuat. Insya Allah, setelah badai pasti akan ada pelangi. Oke. Aku juga percaya kok. Allah pasti kasih solusi yang terbaik untuk masalah rumah tangga aku. Kamu gak sendirian. Ada saya, ada Mas Biru, Mas Noah, Mbak Ferni, Kalang. Kita akan nemenin kamu. Dan kita akan selalu mendukung kamu. Makasih Amir. Aku beruntung banget punya kalian semua untuk saat ini. Kalau kamu butuh teman ngobrol, cari saya ya.
Ya, tinggal nyebrang aja. Dekat kan? Udah pulang Kimir, kasihan. Udah malam. Kasihan baby kamu. Kamu juga istirahat ya. Oke, semangat ya. Semangat. Nah, sekarang ada sinyal. Mendingan langsung telepon Amira deh. Pasti dia nungguin dari tadi cemas karena nggak bisa nelfon gue. Udah jam segini masih belum ada kabar dari Mas Biru. Handphonenya nggak aktif lagi. Kamu tuh sebenarnya di mana sih, Mas? Ya Allah, Mas Biru. Akhirnya kamu nelfon juga, Mas. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya kamu nelfon juga, Mas. Iya, maksudnya lo nungguin gue telepon? Ya iyalah, Mas. Amira tuh cemas banget nungguin kabar kamu. Habisnya handphone kamu tuh nggak bisa dihubungin, Mas. Iya, soalnya tadi nggak ada sinyal sama sekali. Terus kenapa kamu tega bohongin aku, Mas? Kamu bilang kamu mau ngumpul sama Mas Noah dan Kak Elang, kan? Tapi buktinya, kamu nggak ke rumah Mas Noah, kan? Kamu malah ke daerah Gunung Watu sama Kak Elang. Apa? Kok lo tahu gue pergi ke arah sana? Iya, soalnya Amira ngikutin Mas Biru. Kok lo bisa nyusul ke arah Gunung Watu? Itu kan bahaya. Kan gue bilang lo itu di rumah aja diem. Lo tuh lagi hamil besar, Amira. Enggak sih, Mas. Amira cuma sampai setengah jalan aja. Karena tiba-tiba Amira ketemu sama Mbak Ferni dan juga Gladys. Oh, syukurlah.